Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan Kak Bastari. Kali ini kita akan membahas tuntas pas matematika kelas 9 SMP yang Kak Bastari bagi dalam beberapa sesi: perpangkatan dan bentuk akar, kemudian persamaan dan fungsi kodrat, kemudian transformasi, kemudian kekongruenan dan kesebangunan. Yang penting ini adik-adik pelajari agar nilai pasnya 100 semuanya ya. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini kita lihat ini ya. Jadi di sini tentang eksponen. Jadi harus diingat rumus-rumus eksponen itu kalau A pangkat M ya, rumus yang pertama ya, dikalikan dengan A pangkat N, itu maka hasilnya A pangkat M tambah N. Kemudian yang kedua, kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu artinya A pangkat M kurang N. Kemudian kalau A pangkat negatif, nah, itu artinya seper A pangkat M. Jadi A pangkat min M itu seper A pangkat M. Nah, kalau pangkatnya pecahan A pangkat M per N, itu tinggal kita buat akarnya dulu. Kita buat A pangkat M di sini, akarnya N. Nah, di sini soalnya sudah kita lihat A-nya 2 semuanya gitu ya. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kita gunakan rumus yang pertama. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 20 ditambah 200. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 200 tambah 20 tambah 2. Jadi 222. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 pangkat negatif. Jadi 5 pangkat min 3 ditambah 5 pangkat min 2. Ini pangkat negatif itu berarti seper 5 pangkat 3 ditambah seper 5 pangkat 2. Jadi seper 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 kali 5, 125. Ditambah seper 25. Nah, kalau kita samakan penyebutnya kan ini tinggal 5 kali 5, ya enggak? Jadi 1 ditambah 5 itu 6, pernya 125. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi nomor 3. Ini pangkat negatif pecahan. Jadi kalau kita lihat nih 2 pangkat min 2 per 3. Nah, ini penulisannya adalah seper dari 2 pangkat 2 per 3. Ingat rumus pecahan tadi apa? Jadi kalau A pangkat M per N, itu penulisannya adalah A pangkat M akarnya N, gitu ya. Maka penulisan ini adalah seper dari 2 pangkat 2 akarnya adalah 3, atau seper akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, 4. Ini jawabannya yang mana? Yang D, gitu ya. Jadi hanya ingat rumus ini gitu ya. Oke. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini adalah penyederhanaan. Jadi kalau kita tahu ya, akar 12 itu sebetulnya adalah akar 4 kali 3. Nah, di sini 4-nya bisa dikeluarin. Akar 4 itu berarti 2. 3 itu nggak bisa diakarin, berarti penulisannya 2 akar 3. Kemudian kalau akar 75. Nah, akar 75 itu penulisannya adalah 25 kali 3, kan 75. Nah, di sini 25 bisa dikeluarin, jadi 5 akarnya 3. Gitu ya. Kemudian akar 48. 48 itu 16 kali 3 ya. Akar dari 16 berapa? 4. Akarnya 3. Oke, jadi di sini tinggal kita hitung, di sini ada 2 ya, 2. Kita lihat tadi 12 itu 2 akar 3 ya, 2 akar 3 dikurangi ada 3 di sini. Akar 75 itu 5 akar 3. Nah, kemudian ditambah 3 kali akar 48. Akar 48 itu 4 akar 3. Oke, sekarang bisa kita jumlahkan di sini.
Ya, kita lihat 2 tambah 2 4. 2 kali 2 4. 4 kurang 15 ditambah dengan 12, akarnya 3. Jadi kita tulis ulang ya. Jadi di sini 4 dikurangi 15 kemudian ditambah 12. Akarnya 3. Nah, difaktorin ya karena akarnya 3 ini sama-sama nih. Oke. Kita gampangnya 4 tambah 12 16 kurang 15 1. 1 kali akar 3 berarti akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, 6 akar 3 kurang 4 akar 5 per 2 akar 2. Ini namanya penyederhanaan pecahan. Jadi kalau 6 akar 3 ya dikurangi 4 akar 5 dibagi dengan 2 akar 2. Nah, kita kalikan semuanya dengan akar 2 ini ya. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Supaya apa? Supaya akar 2-nya nantinya hilang gitu ya. Karena ngalikan akar 2 per akar 2 kan nggak ada pengaruhnya karena akar 2 bagi akar 2 itu 1. Oke, sekarang kita hitung hasilnya. 6 akar 3 kali akar 2 berarti berapa? 6 akar 6 ya, dikurangi 4 akar 5 kali akar 2 jadi 4 akar 10 ya, 5 kali 2 10 dibagi. Nah, di sini 2 dikalikan akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, sekarang jelas ini bisa kita hitung ya. 6 akar 6 dikurangi 4 akar 10 dibagi dengan 4. Nah, kalau disederhanakan 6 per 4 kan 3 per 2. Akar 6 dikurangi 4 bagi 4 habis tinggal akar 10. Jadi 3 per 2 akar 6 kurang akar 10. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 6 1. Jadi bilangan apapun kalau di pangkat 0 1. Jadi tadi belum kita tuliskan kalau A pangkat 0 itu adalah 1. Nah, jadi penulisannya ini boleh kita buat begini ya. Oke. Setengah ini kita ingat pangkatnya tadi apa? X min 2 pernya 2. Ingat penulisan A pangkat M per N itu adalah akar dari N A pangkat M. Jadi setengah pangkatnya kan X min 2 per 2. 2 di sini nggak pernah ditulis. Gitu ya, nggak pernah ditulis ya. Oke. Nah, nilai yang sebelah kanan 1. 1 itu suatu bilangan pangkat 0. Jadi setengah ini kita pangkatkan dengan 0. Gitu ya, pangkat dengan 0. Jadi setengahnya boleh dicoret nih ya. Kita coret sekarang. Setengah boleh dicoret. Jadi kita lanjutkan hitungannya. Jadi di sini X per 2, X min 2 per 2 sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 2. Atau logika sederhananya, berapapun bilangan di pangkat 0 pasti 1. Maka supaya pangkatnya jadi 0, maka X-nya sama dengan 2. Gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini sifat dari rumus nomor 1. A pangkat M kali A pangkat N dikali A pangkat O, misal MNP misalnya ini. Maka penulisannya adalah A pangkat M tambah N tambah P. Oke, kebetulan di sini penulisannya kita ulang ya. X-nya pangkat 1. Nah, X di dalam ini ada akarnya, berarti X pangkat setengah. Ya enggak? Kemudian X yang di dalam ini pangkatnya sepertiga. Tetapi dia berada dalam link akar juga. Maka kali 2 di sini. Ya, karena pangkat di sini 2 enggak pernah ditulis. Sama dengan X pangkat M per N. Oke, sekarang kita hitung nih. X pangkat 1 tambah setengah ditambah 1/6 sama dengan
X pangkat M per N. Nah, X di sini boleh kita coret untuk gampang hitungan ya. Oke. Sekarang kita hitung coba. 1 tambah setengah tambah seperenam. Tambah aja ya kita tambah nih. Setengah tambah seperenam dulu. Nah, gampangnya. Berarti ini kali 3 kali 3. Itu ya. 3 tambah 1 4. Jadi 4 per 6 itu adalah 2 per 3 ya. Nah, di sini kita tambah 1. Jadi 1 ditambah 2 per 3 itu 1 2 per 3 sama dengan M per N. Nah, ini kalau kita sederhanakan 1 kali 3 3, 3 tambah 2 5. Ini 5 per 3 ya, 5 per 3 sama dengan M per N. Nah, sekarang ketahuan ditanya adalah M per N, berarti M tambah N, jadi M-nya 5, N-nya 3. Jadi kesimpulannya M tambah N-nya sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Jawabannya yang D. Nah, jadi ingat ini ya, Dek ya, rumusnya itu A pangkat M, A pangkat N, A pangkat P ya, jangan sampai lupa gitu ya. Nih rumusnya. Kemudian nomor penutup sesi ini ya. Nah, ini M sama dengan setengah, N sama dengan sepertiga. Ini kita sederhanakan aja ya. Jadi sederhanakan aja. Jadi di sini M pangkat min 2. Nah, di bawahnya ada MN. MN ditambah M pangkat min 1 kali N pangkat min 2. Pangkat lagi min 1. Oke, ini kita sederhanakan. Jadi penulisannya ke bawah aja. M di sini pangkat 1, M bawah pangkat 1. Jadi penulisannya M-nya di sini M min 2 pindah ke 1 jadi 3. Ya. Jadi ingat, jadi kalau M pangkat 1 dibagi M pangkat min 2 itu boleh ditulis M pangkat 1 kurang min 2. Nah, jadi penulisannya M 1 tambah 2. Jadi M tambah pangkatnya 3. Jadi karena ngelihatnya dari bawah, maka N-nya jadi pangkatnya 1 tambah 1 2. Jadi sini 1 ya. Ditambah MN. Nah, ingat M pangkat min 1 per M pangkat min 2 berarti N kuadrat. Nah, ini pangkat lagi dengan min 1. Nah, supaya gampang menghitungnya kita samakan penyebutnya aja. Maka di sini cukup kita kalikan, ini kan pangkatnya 3. Supaya ini pangkatnya 3, maka atas kita kalikan dengan M kuadrat. Maka di sini jadinya pangkatnya 3. Oke. Nah, sekarang hasilnya menjadi 1 ditambah M kuadrat dibagi M pangkat 3 N pangkat 2. Pangkatnya min 1. Nah, ingat pangkat min 1. Jadi kalau A pangkat min 1 berarti seper A. Berarti ini tinggal dibalik. Jadi M pangkat 3 N kuadrat dibagi dengan 1 tambah M kuadrat. Oke, kita lihat di sini. M-nya setengah. Setengah pangkat 3 berarti seper 8. Dikalikan N-nya sepertiga. Pangkat 2 jadi seper 9. Dibagi 1 ditambah M setengah kuadrat berarti seper 4. Jadi di sini seper 72 dibagi 4 tambah 1 5 per 4. Atau boleh penulisannya kita buat di sini ya. Seper 72 kita kalikan dengan 4 per 5 ya, 4 per 5. Oke, sekarang boleh dicoret di sini. 4 dengan 72 itu sepertiga 6 ya. Oke. 4 dengan 72 itu jadinya 18 ya. Kalau dicoret 1, dicoret ini 18. Jadi 18 dikalikan 5. 18 kali 5 berapa? 90. Jadi jawabannya adalah seper 90B. Oke, kita cukup sesi yang pertama ini. Nanti kita lanjut.
Baik, adik-adikku semua, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang tentang bentuk kuadrat gitu ya. Bentuk kuadrat dan nantinya lanjutkan dengan fungsi kuadrat ya. Ini nomor 9, jika bentuk 2x-1 per x tambah 5 sama dengan x-2 per x tambah 3 diubah dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini artinya tinggal kita kalikan silang. Oke, kita lihat ya. Oke. Di sini ada 2x min 1 dibagi dengan x tambah 5 sama dengan x min 2 dibagi x tambah 3. Oke, sekarang kita kalikan silang gitu ya. Kalikan silang. Seperti biasa, ini kita kalikan ke sini ya. Jadi 2x min 1 kita kalikan dengan x tambah 3 itu sama dengan x tambah 5 dikalikan dengan x min 2. Oke, sekarang kita kalikan ya. Oke. 2x kali x berarti 2x kuadrat gitu ya. Kemudian 2x kali 3 berarti 6x. Kemudian min x kali 1 min x. Min 1 kali 3 itu min 3. Sama dengan x kali x itu x kuadrat ya, ditambah x kali min 2 min 2x, kemudian 5 kali x itu 5x, kemudian 5 kali min 2 itu min 10. Nah, sekarang kita pindahkan, kita rapikan ya. Di sini ada 2x kuadrat, di sini ada x kuadrat, berarti 2x kuadrat kurang x kuadrat dapatnya x kuadrat. Kemudian di sini 6 kurang 1 itu 5x ya, 5x dikurangi 3 itu sama aja dengan nilainya min 2x tambah 5x min 10, jadi 3x min 10. Oke ya, kita sederhanakan lagi. Jadi x kuadrat 3 pindah kiri jadi min 3, jadi 5 kurang 3 jadi 2x min 3, kemudian kanannya min 10 pindah jadi plus 10 kurang 3 berarti sama dengan 7 ya, plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini jelas ya, jelas bahwa A-nya ini 1, ini B-nya 2, C-nya 7. Jadi A-nya 1 sini gitu ya, B-nya 2, kemudian C-nya 7. Nah, pertanyaannya adalah apa? A tambah B tambah C. Nah, A tambah B tambah C berarti nilainya sama dengan 1 tambah 2 tambah 7. Sama dengan berapa? Sama dengan 10. Jadi jawabannya yang D. Jadi ini tinggal merubahnya ke dalam bentuk kuadrat. Caranya apa? Dikalikan silang. Oke, lanjut lagi. Nah, penyelesaian persamaan 2x kuadrat ditambah 7x min 15 sama dengan 0. Nah, ini memfaktorkan gitu ya. Jadi cara memfaktorkan itu begini ya. Di 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 itu sama dengan 0. Langkah awalnya begini ya. Kita lihat di sini, ini kan ada 2x kuadrat. Dan di sini ada min 15. Nah, kita fokus pada dua angka ini, 2x kuadrat dan min 15. Nah, selanjutnya 2x kuadrat itu adalah hasil kali 2x kali dengan x. Kita buat seperti ini gitu ya. Nah, min 15 itu adalah berapa kali berapa yang nanti jumlahnya adalah 7. Jumlah silangnya gitu ya. Oke. Jadi min 15 itu adalah kira-kira 3 kalikan 5. Ya, 3 kalikan 5. Tetapi harus kalau ketika kita silangkan, maksud silang itu begini. 2x kali 5 itu kan 10x. Kemudian 3 kali x itu berarti 3x. Nah, jumlah 3x dengan 10x itu harus sama dengan 7. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di sini. Supaya nilai 10 dan 3 itu jadi 7, maka 3 itu harus negatif. Ya. Jadi 3 itu harus negatif. Jadi kalau kita tambahkan hasilnya kan 7x nih. Ya, 7x. Sehingga karena ini min 3 tinggal kita
tulis di sini min 3. Min 3, maka 5 itu adalah plus 5. Oke, gitu ya. Maka di sini dapatlah sama dengan 0, ini dapatlah sama dengan 0. Sehingga dapatlah nilai X-nya di sini adalah berapa? 3/2 kan 2X, min 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3/2. Berarti di sini X-nya berapa? X-nya sama dengan pindah kanan, 5 pindah kanan jadi min 5. Jadi jawabannya adalah 3/2 dan atau min 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, Kak Bastari ulangi ya adik-adik. Pokoknya fokusnya di sini 2x² dengan min 15. Faktor dari 2x² itu hanya ada 2x dan x, atau x dengan 2x. Nah 15 itu adalah hasil kali 3 dengan 5. Boleh 15 kali 1 juga boleh. Tetapi nanti kuncinya di sini deh. Kuncinya ketika ini kita silangkan ya, 2x kali 5, x kali 3 itu jumlahnya harus plus 7. Jadi kalau kita silangkan 2 kali 5 10, 3 kali x 3x. Supaya 10 maka 10 dengan 3 itu harus min. Jadi dapatnya 7x. Ini sama nilainya dengan yang ini 7x. Nah, sehingga karena ini min maka kita buat min di sini. Min 3. Maka satunya pasti plus. Kenapa? Kalau hasilnya di sini min, kalau satunya min pasti satunya plus. Kalau dia plus boleh min ya. Oke. Nah, sehingga di sini dapatlah nilainya 2x sama dengan 3, berarti x-nya 3/2. X tambah 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5. Oke, gitu ya adik-adik. Lanjut lagi sekarang nomor 11. Nah, x² dikurangi 30x ditambah 216 sama dengan 0. Oke. Nah, cara gampang menghitung nilai x12 itu gampang sekali. 12. Ya. Langkah awalnya kita lihat nilai yang ini, yang tengah. Ini langsung kita bagi 2 ya. Langsung kita bagi 2. Jadi min 30 bagi 2 dapatnya adalah 15. Langsung aja plus minus gitu ya. Ini 30 min 30 kita bagi min 2 15. Jadi kalau dia min jadi plus, kalau dia plus jadi min. Catat ya. Kalau dia min jadi plus, kalau dia plus jadi min. Oke, untuk selanjutnya 15 ini kita kodratkan. Berapa 15 kodrat? 225. Kita taruh di sini nih, 225. Nah, tinggal kita kurangi. 225 dikurangi 216 dapatnya 9. Nah, dapatnya kan 9 nih. Kalau dikurangi ya 9. Nah, 9 itu akarnya berapa? Akarnya 3. Berarti udah dapat x1-nya adalah 15 kurang 3. Nah, yang x keduanya berarti apa? 15 ditambah 3. Berarti ini 15 kurang 3 itu 12. 15 tambah 3 itu 18. Jadi jawabannya yang D. Oke, gampang kan adik-adik? Nah, caranya Kak Bastari ulangi lagi misalnya sini. x² min 6x ya. Kemudian kita tambah 5 sama dengan 0. Nah, berapakah x12-nya? Gampang. X12-nya kita lihat. Di sini ada min 6 ya. Min 6 ini kita bagi min 2. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya adalah 3 ya. Langsung aja plus minus di sini ya. Kemudian 3 ini kita kodrat. 3 kodrat berapa? 9. 9 kurang 5 berapa? 4. 4 itu akarnya 2. Jadi X1-nya 3 kurang 2 sama dengan 1. X2-nya sama dengan 3 tambah 2. Berarti sama dengan berapa kali? 5. Oke, gitu ya adik-adik, gampang sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 12. Nah, nomor 12 yang harus diperhatikan tuh di sini ya. Jadi, kalau AX² ditambah BX tambah C sama dengan 0.
maka X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, kebetulan di sini M itu X1, N itu X2. Jadi boleh di sini tulis M tambah N-nya min B per A, atau M kali N-nya adalah C per A. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya adalah 2X kuadrat tambah 3X min 1 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah 8M kuadrat N ditambah 8MN kuadrat sama dengan berapa? Gampang, ini tinggal kita faktorkan. Ya, masing-masing mempunyai 8MN. Nah, berarti tinggal M tambah N. Oke, sekarang kita masukin ke rumus 8MN, 8 kali C per A. C-nya min 1, A-nya 2. Min 1 per 2. Kemudian M tambah N, min B per A, berarti min 3 per 2. Oke, dapatlah 8 kali 3, 24. 24 bagi 4 sama dengan 6. Ini jawabannya adalah D, 6. Oke, lanjut lagi. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta, maka A-nya sama dengan berapa? Oke. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi gitu ya. X kuadrat ditambah AX tambah 2 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi ini kan terdiri dari alfa dan beta. Nah, ada keterangan bahwa alfanya sama dengan 2 beta. Nah, ini ya keterangannya. Nah, kalau kita ingat rumusnya, kalau alfa tambah beta, ingat rumusnya. Atau alfa kali beta sama dengan C per A, ya kan? C per A. Nah, berarti kita lihat di sini, alfanya kan 2B. Nah, kali B, beta. Sama dengan C per A, C-nya 2, A-nya 1. Berarti di sini, ya, B kuadratnya, beta kuadrat 2 bagi 2, 1. Berarti B-nya boleh plus, boleh minus 1. Nah, sekarang kalau kita ambil, ya, misal kita ambil betanya sama dengan min 1, maka ya min 1 ya, maka alfanya berarti apa? 2 beta, berarti min 2B, 2 kali 1, min 2 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, alfa tambah beta itu adalah min B per A, jadi min A per 1, jadi min A. Nah, yang ditanya adalah nilai A-nya ini yang mungkin. Tinggal kita masukkan. Alfanya tadi berapa? Min 1. Betanya berapa? Min 2. Nah, ini nilainya sama dengan min A. Ya, oke. Min A. Jadi min 1 tambah min 2. Nah, oke, berarti di sini min 1 tambah min 2 itu min 3 sama dengan min A. Berarti nilai A-nya sama dengan berapa? 3. Gitu ya adik-adik, jadi dapatnya 3. Lanjut lagi, nomor berikutnya nomor 14. Tentang persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 min akar 3 dan 2 plus akar 3. Jadi di sini akar-akarnya yang pertama adalah 2 min akar 3, yang akar yang kedua adalah 2 plus akar 3. Ingat rumusnya gitu ya. Jadi akar persamaan kuadrat itu ya rumusnya adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Atau boleh X kuadrat min ya X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti yang kita butuhkan adalah apa? X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita jumlahkan coba. Ini kan yang dibutuhkan hanya hasil jumlah dan hasil
kali. Jadi hasil jumlah dan hasil kali. Coba hasil jumlahnya. X1 tambah X2. 2 tambah 2, 4. Min akar 3 tambah akar 3, 0. Tuh. Kemudian kalau kita kalikan, yang dibutuhkan satu lagi kan kali nih. X1 kali X2 berarti 2 min akar 3 kali 2 plus akar 3. Ingat bahwa kalau A min B dikalikan A plus B itu nilainya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti A kuadratnya 4. Akar 3 kuadrat 3. Berarti di sini 1. Oke. Kesimpulannya apa? Kalau kita masukkan ke dalam rumus X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X kuadrat. Nah, hasil jumlahnya tadi berapa? 4. Hasil jumlahnya 4, berarti min 4X. Kemudian hasil kalinya berapa? Hasil kalinya adalah ini, X. 1 kali 2 nya 1, jadi plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0, berarti yang B. Jadi ingat rumusnya adalah yang dipentingkan adalah hasil jumlah dan hasil kali. Itu setiap kali ada persamaan kuadrat. Lanjut nomor 15. Oke. X kuadrat plus BX plus A sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang kembar, maka hubungannya adalah jadi ini. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ada istilah diskriminan D ya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Diskriminan ya, diskriminan ya, diskriminan. Nah, ada sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya ya. Yang pertama, kalau D lebih besar dari 0 itu mempunyai dua akar berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau D sama dengan 0, D artinya mempunyai akar kembar. Jadi akarnya sama gitu ya, kembar. Kemudian kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, dia tidak mempunyai akar. Oke, jadi kalau lebih besar mempunyai dua akar. Kalau D sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau satu akar saja, tidak mempunyai akar. Akar real maksudnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini disebutkan akar kembar. Ya, akar kembar berarti apa definisinya akar kembar sini? Ya, akar kembar. Diskriminan sama dengan 0. Berarti kita hitung diskriminannya B kuadrat min 4AC, A-nya A, C-nya A juga. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti di sini B kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Nah, kalau kita akarin semuanya, B-nya sama dengan akar 4A kuadrat. Akar 4A kuadrat berapa? 2A atau boleh plus minus. Jadi jawabannya yang B. Oke, demikian adik-adik sesi untuk persamaan kuadratnya. Nanti kita lanjutkan ke sisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, kita lanjutkan materinya. Persiapan PAS-nya ya untuk 9 SMP Matematika. Kita lanjutkan ke nomor 16. Oke. Di nomor 16 ini fungsi kuadrat. Sekarang kita masuk fungsi kuadrat atau grafik. Mempunyai ya Y 2X kuadrat min X tambah 15 mempunyai titik potong sumbu Y di mana? Jadi ada dua titik potong. Yang pertama titik potong mempunyai titik potong terhadap sumbu X. Ini syaratnya adalah
Y sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua adalah titik potong pada sumbu Y, titik potong sumbu Y gitu ya. Itu X-nya yang sama dengan 0. Berarti kalau terhadap sumbu X, kuncinya Y sama dengan 0. Terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat fungsi sini. Y sama dengan 2X kuadrat min 6X tambah 15. Berarti ini terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Maka dapat Y-nya sama dengan 2 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 15. Jadi dapat Y-nya sama dengan 0 kurang 0 tambah 15. Jadi titik potongnya adalah 0,15. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi pokoknya diingat, sumbu X itu Y sama dengan 0. Sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Oke, lanjut lagi. Sumbu simetri, ingat gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, maka yang disebut dengan sumbu simetri itu rumusnya Y sama dengan min B per 2A. Atau boleh juga begini, kalau Y sama dengan X min X1 kemudian X min X2, maka sumbu simetri itu ya sebetulnya adalah tengah, nilai tengah berarti ya. X1 tambah X2 bagi 2. Nah, kita ingat rumus simetri, rumus persamaan kuadrat itu kan X1 tambah X2 itu kan min B per A. Bawah ada 2, maka min B per 2A. Oke, jadi jelas di sini Y-nya kan udah tahu nih. X min X1 4, X min X2. X2-nya adalah plus 6. Berarti di sini X1-nya 4, kemudian X2-nya min 6. Maka sumbu simetri itu adalah 4 tambah min 6 bagi 2. Nah, jadi 4 tambah min 6 kan min 2. Min 2 bagi 2 min 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Jawabannya yang B. Jadi kalau masih berupa rumus, langsung min B per 2A. Kalau sudah berupa faktor, kita ambil faktornya, kita jumlahkan, kita bagi 2. Oke, gitu ya, nomor 18. Titik puncak. Nah, di sini ya. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka yang disebut dengan titik puncak ya, biasanya titik puncak itu bisa disebut titik maksimum ataupun titik minimum. Nah, titik puncaknya itu rumusnya adalah min B per 2A, D-nya per min 4A. Ingat D itu apa? D itu B kuadrat min 4A lagi. Nah, di sini jelas ini. Jadi kalau kita ambil X-nya min B per 2A ya, sumbu simetri gitu ya, maka hasilnya min 6 per 2 kali min 2. Nah, dapatnya min 6 bagi 4 berarti 3 per 2. Nah, kita cari yang 3 per 2 ini masuk, ini enggak, ini juga enggak. Jadi mungkinnya adalah A dan D. Nah, untuk nilai B kuadrat min 4AC per min 4A nya itu kan sama aja dengan nilai Y. Jadi kalau X-nya sama dengan 3 per 2, maka nilai Y-nya adalah masukin ke persamaan ini ya, nilai Y-nya. Atau boleh gunakan D per min 4A ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi B kuadrat 6 kuadrat min 4 kali min 2 kali min 1 dibagi min 4 kali A nya min 2. Oke, 36 dikurangi dengan 8.
Jadi 36 ya. Kan min 4 kali A kali C. Min 4 kali min 2 kali min 1. Jadi min berapa? Min 8. Dibagi dengan 8. Jadi hasilnya berapa? 36 kurang 8 itu 28 ya. 28 dibagi 8. Kalau kita kecilin jadi bagi 4 dapat 7, bagi 4 dapat 2. Jadi titik puncaknya adalah ya X, Y. Jadi 3/2,7/2. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini juga boleh dimasukin ke persamaan ya. 3/2 masuk ke sini. Boleh. Hasilnya juga sama 7/2. Kayak gitu ya adik-adik. Atau ada juga kalau bentuknya seperti ini. Kalau Y sama dengan A. X ya tambah P dikodratkan kemudian tambah Q. Maka ini puncaknya adalah, kalau persamaannya udah seperti ini nih, puncaknya adalah min P, Q. Jadi tinggal kita lihat nih, P-nya jadi min, Q-nya jadi Q. Jadi puncaknya seperti ini, min P, Q. Itu ya adik-adik. Lanjut nomor 19. Nah, nomor 19. Ini persamaan kodrat yang ada grafiknya ya. Oke, persamaan kodrat itu kan kita tahu Y sama dengan A ya. X min X1 kali X min X2. Sedangkan A itu kita tahu bahwa A itu kalau kita lihat di sini X1 kali X2 itu kan C per A. Maka bisa kita hitung bahwa nilai A-nya itu adalah XC ya, nilainya C kita bagi dengan X1 kali X2. Jadi persamaan ini boleh kita rubah. Y sama dengan C per X1 kali X2 dikalikan X min X1 kalikan X min X2. Nah, X1 X2-nya apa? C-nya yang mana? Nah, ini namanya X1. Ini namanya X2. Jadi X1 dan X2 itu adalah akar-akarnya yang memotong sumbu X. Ya, yang memotong X. Sedangkan yang berpotongan dengan sumbu Y itu namanya C. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaan coba. Jadi Y sama dengan C-nya adalah 3. X1 kali X2 min 1 kali 5. X kurang X1 kurang X1 min jadi plus 1 dikalikan X min X2, X2 nya 5. Oke, tinggal kita kalikan jadi ya Y sama dengan min 3/5. Nah, ini kita kalikan X kuadrat min 5 tambah 1 itu berapa? Min 4X. Min 5 kali 1 itu min 5. Jadi kesimpulannya Y-nya sama dengan min 3/5 X kuadrat min 3 kali 4 itu 12 X per 5 ya ditambah min 3/5 kali 5 berarti plus 3. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A ya. Jadi ingat rumusnya ya, pokoknya ingat rumusnya nih, Q per X1 kali X2 dikalikan lagi dengan X kali X1 dikalikan X min X2. Dengan X1 X2 nya adik-adik udah tahu ya, X1 akar yang berpotong dengan sumbu X, X2 juga akar, artinya jadi yang berpotong dengan sumbu X juga. Oke, lanjut lagi nomor 20. Nah, tadi sudah kita buatkan rumusnya, persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik ekstrim. Ekstrim itu puncak maksimum atau puncak minimum ya, dan melalui 0,2. Jadi ingat tadi rumusnya apa?
Y sama dengan A, X ya, plus P kuadrat ditambah Q, itu puncaknya apa tadi? Puncak itu min P, Q. Nah di sini kita sebutkan, jadi persamaannya kita rubah menjadi Y sama dengan A. Puncaknya kan 1,4, berarti X min 1 kuadrat ditambah 4. Berarti ini pasti puncaknya 1,4. Melaluinya 0,2. Nah 0,2. Berarti X itu 0, Y-nya 2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Ini kita ganti ke sini, Y-nya kita ganti 2. Nah A-nya, X-nya kita ganti 0, 0 kurang 1 kuadrat ditambah 4. Berarti 2 kurang 4 itu min 2. A kali min 1 kuadrat itu A. Jadi A-nya min 2. Jadi persamaannya sekarang kita ganti yang atas ini ya. Y sama dengan A. A-nya min 2. X kurang 1. Jadi X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Oke ya. Jadi Y-nya sama dengan min 2. Kita uraikan X kuadrat min 2X tambah 1 tambah 4. Jadi Y-nya sama dengan min 2X kuadrat min 4X min 2 tambah 4. Jadi tambah 2. Min 2X kuadrat min 4X tambah 2. Oke gitu ya. Jadi kalau kita ulangi lagi tadi plus 1 di sini jadinya min 1 ya. A-nya X min 1 kuadrat tambah 4, masukin Y-nya 2. A, X-nya kan 0, 0 kurang 1 kuadrat tambah 4. Jadi min 2, X-nya dapatnya A-nya min 2, X min 1 kuadrat tambah 4. Min 2, X kuadrat min 2X tambah 1. Jadi min 2X kuadrat kali min 2 jadi plus ya, plus 4X min 2 tambah 4. Jadi min 2 tambah 4 itu 2. Jadi jawabannya mana? Min 2X kuadrat tambah X, 4X tambah 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi nomor 21. Pernyataan yang tepat untuk grafik berikut. Nah, kita lihat sifat grafik. Sifat grafik itu hanya pada D ya. Sifatnya itu hanya ada pada D. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Kalau D lebih besar dari 0, itu memotong sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Kalau D sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik. Atau biasa disebut menyinggung gitu ya. Menyinggung ya. Kemudian yang terakhir, D lebih kecil dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Oke, sekarang kita hanya mengecek nilai D-nya. Coba D-nya B kuadrat min 4AC, 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Jadi D-nya sama dengan 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Jelas ini lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu tidak memotong sumbu X. Jadi tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jawabannya yang C. Jadi ingat, menyinggung itu artinya juga memotong, tetapi di 1 titik. Lanjut, 22. Nomor 22, Y sama dengan 3X tambah P memotong. Jadi ada garis memotong kurva di 2 titik yang berbeda. Nah, dari sifat ini ya, memotong di 2 titik sama aja dengan diskriminan tadi ya. Oke. Jadi ingat nih ya, memotong
di dua titik. Itu definisinya adalah diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, di sini caranya bagaimana? Cara mencari diskriminannya. Kita ambil Y1 sama dengan Y2 dulu. Ya, berpotongan itu kan syaratnya ini berpotongan. Jadi, berpotongan itu Y-nya harus sama. Jadi, X kuadrat min 5X tambah 1 sama dengan 3X tambah P. Nah, sekarang kita pindahkan ke kiri, jadi X kuadrat min 5, ini ada plus 3, pindah jadi min 8X. Kemudian ditambah 1 kurang P. Nah, kita hanya menghitung diskriminan lebih besar dari 0. Jadi diskriminannya min 8 kuadrat, ya, min 4 kali 1 min P harus lebih besar dari 0 karena dia memotong di dua titik. Oke, jadi 64 min 4 kali 1 4 kali 4P itu berapa? Min 4 kali min P, jadi plus 4P lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita pindahkan. 4P lebih besar dari 64 kurang 4 berapa? 64 dikurang 4. Oke, berapa? 64 kurang 4? 60 ya. Pindah kanan jadi nilainya negatif. Min ya. Jadi nilai P-nya lebih besar dari 60 min bagi 4. Jadi min 15. Oke, jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Jadi ingat, memotong di dua titik ya, memotong dua titik, D-nya lebih besar. Kalau tidak lebih kecil. Kalau motong satu titik itu bersinggungan, berarti D-nya sama dengan 0. Lanjut nomor 23. Nah, persamaan. Tadi sudah kita sebutkan persamaan itu rumusnya apa? Y sama dengan A, kalau ada puncaknya diketahui, X tambah P kuadrat tambah Q, puncaknya itu adalah min P, Q. Nah, di sini jelas puncaknya min 1,3. Jadi dapatlah Y-nya sama dengan A. X P-nya min 1, jadi plus 1 di sini. Ditambah Q-nya 3. Nah, ini ingat ya. Ini min 1,3 ya, jadi plus 3. Nah, melaluinya 0,5. Nah, melalui 0,5 berarti X-nya ganti 0, Y ganti 5. Y-nya ganti 5. Ya, A, X-nya ganti 0. 0 tambah 1 kuadrat ditambah 3. Jadi dapatlah nilai A-nya sama dengan 2. Oke, persamaannya kita ganti sekarang. Y sama dengan A-nya kita ganti berapa? Ganti 2. 2X tambah 1 kuadrat tambah 3. Jadi sama dengan 2 kali kita uraikan X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 3. Oke, kalikan 2X kuadrat. 2 kali 2X itu berapa? 4X. 2 kali 1 2 tambah 3 berarti 5. 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjutkan lagi nomor 24. Salah satu titik potong dua buah kurva ini adalah berapa? Sudah, tinggal kita masukkan. Jadi berpotongan itu tadi ingat, berpotongan itu syaratnya apa? Y1 sama dengan Y2. Jadi 2X kuadrat min 3X tambah 10 itu sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8. Oke, kita hitung di sini. 2X kuadrat kurang X kuadrat tinggal X kuadrat min 3 tambah 6 jadi 3X. 10 kurang 8 itu plus 2 sama dengan 0. Jadi kita hitung di sini
X tambah 1, X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan min 1, maka X2 sama dengan min 2. Nah, untuk titik potongnya kita masukin salah satu. Maka Y1-nya boleh kiri, boleh kanan. Nah, seandainya kita masuk sini, boleh nih. Jadi, min 1 kuadrat, min 6 kali min 1 tambah 8. Jadi, 1 tambah 6 itu berapa? 7 tambah 8, 15. Nah, ini sudah kelihatan bahwa titiknya itu adalah min 1,15. Jadi min 1,15 yang B. Oke, demikian untuk sesi fungsi kuadrat. Nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya tentang transformasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Baik, adik-adikku semua, kita lanjutkan lagi materi sesi ini, soal nomor 25 sampai 29 tentang transformasi. Ya, transformasi itu banyak, ada refleksi, kemudian ada perputaran rotasi, kemudian ada juga dilatasi gitu ya. Nah, di sini soalnya adalah titik A, B direfleksikan dengan garis X sama dengan 4, bayangannya 3, B, maka A-nya berapa? Oke, kita fokus di sini ya. Ini kalau A, B ini boleh kita tulis seperti ini ya, ke bawah A, B direfleksikan oleh garis X sama dengan K ya, K. Maka hasilnya adalah K ini kita kalikan 2K, kemudian kita kurangi A, B-nya tetap gitu ya. Jadi kalau X sama dengan K. Nah, kalau Y-nya sama dengan K, maka A-nya yang tetap. Jadi A-nya atas, bawahnya 2K min B ya. Nah, di sini soalnya adalah AB gitu ya. Itu direfleksikan oleh garis X sama dengan 4. Maka bayangannya pasti berapa? 2 kali K, berarti 2 kali 4 itu 8. Min A, bawahnya B tetap. Nah, disebutkan di sini bayangannya adalah 3B. 3, B. Nah, kita lihat di sini. B-nya sudah sama B. Nah, tinggal kita cari A-nya. Ya, cari A-nya. Berarti di sini 8 dikurangi A sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan berapa? 8 kurang berapa? Hasilnya 3. Jawabannya adalah 5. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26. K 2,-1 titik K2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, menghasilkan bayangan K absen. Agar K absen kembali menjadi 2,-1, maka harus ditranslasikan lagi oleh siapa? Oke, jadi kita fokus di sini ya. Oke, perhatikan ya adik-adik. 2,-1, K-nya kita tulis gini kayak tadi, 2-1 gitu ya. Nah, itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya, Y sama dengan min X. Ingat, kalau Y sama dengan min X itu X-nya menjadi min Y, Y-nya menjadi min X. Jadi kalau misalnya A, B ya dicerminkan oleh Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min B, min A. Oke, berarti ini tinggal balik. Min B-nya min 1, berarti 1, komanya min 2. Nah, ini hasilnya gitu ya. Jadi Y sama dengan min X. Kemudian di sini ada perintahnya ya. Agar 1 min 2 ini kembali menjadi 2 min 1 harus ditranslasi oleh siapa? Berarti tinggal kita tambahkan. Translasi oleh AB. Nah, dia akan kembali menjadi 2 min 1 ya, 2 min 1. 2 min 1. Oke, di sini jelas dapat A-nya 1 ditambah A sama dengan 2 ya, gini. 1 tambah A sama dengan 2,
berarti A-nya dapatnya berapa? A sama dengan 1. Kemudian yang kedua, ini min 2 ya. Ini min 2, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, min 2 ditambah B ya. Itu harus sama dengan min 1. Berarti B-nya berapa? B-nya 1. Jadi translasinya adalah AB. AB itu adalah 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 27. Titik M, N akan menghasilkan bayangan min N, M jika dirotasikan dengan sudut. Oke. Tapi sifatnya ada hafalan ya. Jadi kalau ada misalnya gini. M, N. Jadi M, N ya. Nah, ini kita misal-misal aja ini. Yang paling gampang angka misalan itu adalah 90. Nah, kalau dirotasi terhadap sudutnya 90, berarti rotasi sejauh 90 maksudnya gitu ya. Maka bentuk ini akan menjadi min N, M. Nah, min N, M. Jadi hafalannya ada pada catatan adik-adik ini ya. Kalau sudutnya 90. Tetapi kalau sudutnya min 90, jadi kebalikannya ya. Jadi kebalikannya, jadi N, min M. Jadi silakan dilihat lagi catatannya. Jadi kesimpulannya adalah rotasinya adalah 90. Dan perlu diingat 90 itu kalau dia positif itu berlawanan jarum jam. Kalau dia negatif berarti searah jarum jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, silakan dilihat lagi ya buku catatannya ya adik-adik. Kemudian nomor 28. Sebuah titik P tambah 1 dilasasikan, diperbesar dengan pusat 0,0. Berarti diperbesar atau diperkecil. Pokoknya dikalikan sebuah perbandingan dengan faktor skalanya K. Menghasilkan 2,4. Berapa nilai P? Oke, seperti tadi ya. P dan P tambah 1. Ini ya, kita buat seperti ini. Nah, oleh dilatasi 0,0, K, penulisannya biasanya begini, 0, K. Itu artinya pusat dilatasinya 0, skalanya K. Nah, maka ini akan menjadi KP ya, kita kalikan dengan K. Jadi KP. Nah, bawah juga berarti K kali P tambah 1, berarti KP ditambah K kali 1K. Nah, di sini disebutkan hasilnya adalah berapa? 2,4. Berarti 24. Berapakah nilai P-nya? Oke. Dari sini kita tahu ya, kita tahu di sini KP-nya kan 2 di sini. Nah, kita masukin ke sini. KP-nya 2. Ya. Jadi di sini disebutkan KP-nya 2. Persamaan pertama ya. Kemudian persamaan keduanya itu KP tambah K itu sama dengan 4. Berarti KP-nya kan 2 ini. Nah, 2 tambah K sama dengan 4. Berarti K-nya sama dengan berapa? 2. Nah, kita tahu yang ditanya itu bukan K-nya, tetapi nilai P. Nah, P itu kalau kalikan K 2. Jadi, KP itu kan nilainya kan 2. K-nya sendiri berarti 2 kali P ya, ini K-nya 2 kan. Nah, kali P nilainya 2, berarti P-nya sama dengan berapa? 1. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut nomor 29. Nomor 29 titik min 2,3 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan jarum jam itu berarti 90-nya positif. Ya, pada soal tadi yang nomor 27 ya, dikembalikan lagi. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0,0 faktor skala min 2. Maka mempunyai bayangan M, N. Maka M tambah N-nya berapa? Oke. Ya.
Tadi awalnya titiknya adalah min 2, berapa? 3. Nih. Ya, min 2,3. Dirotasikan sejauh 90, R90. Ingat tadi perubahannya, kalau R90 tadi apa? M, N, maka menjadi min N, M. Nah, berarti kalau ini tinggal kita rubah min, ya, 3-nya menjadi min 3, min 2-nya tetap min 2, gitu ya. Oke. Kemudian titik min 3,2, min 2 ini didilatasikan oleh 0 min 2, jadi 0 min 2. Jadi faktor skalanya 2, pusatnya 0. Nah, gitu ya. Oke. Maka kita kalikan dengan 0 min 2 ya. Berarti kalikan min 2 semuanya. Kali min 2. Jadi berapa di sini? Min 2 kali min 3 berarti 6. Kemudian min 2 kali min 2 itu 4. Nah, ini disebut sebagai M dan N. Nah, berarti M-nya 6, N-nya 4. Ditanya adalah berapakah M tambah N. Berarti jawabannya adalah 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, demikian adik-adikku sesi untuk transformasi. Nanti kita akan lanjutkan ke soal berikutnya nomor 30 sampai 34 itu tentang kesebangunan. Oke, sekarang kita masuk soal ke 30 sampai 34 itu tentang kesebangunan ya. Oke. Nah, di sini disebutkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. AB sama dengan XZ, AC sama dengan XY, BC sama dengan YZ. Pasangan sudut berikut yang sama besar. Oke, kita gambarkan aja gitu ya. Kita gambarkan segitiganya, karena segitiga yang gini ya. Oke. Nah, segitiganya itu disebutkan segitiga ABC ya. A, B, C. Nah, dia kongruen dengan XYZ, dengan AB itu XZ. AB itu sama dengan XZ. Nah, AB itu XZ gitu ya. Kemudian AC itu XY, ya, XY ya. Kemudian BC itu YZ. Oke. Nah, pasangan sudut berikut yang sama besar. Oh, ini sama besar. Berarti di sini ditanya sudut B. Nah, sudut B ini. Sudut B. Berarti jelas sudut B sama dengan sudut Z. Itu ya, sudut B sama dengan sudut Z. Ya, nggak mungkin dia sama dengan X, nggak mungkin sama dengan Y. Nah, kalau ditanya sudut C itu Y bukan X di sini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Ini gampang sekali, ini teori yang sangat dasar ya. Oke. Kemudian lanjut nomor 32. Sebuah foto. Nah, kita lihat sini. Sebuah foto ya. Diletakkan, kita menganggapnya fotonya gini nih, foto ya. Fotonya ya, oke. Nah, di sini disebutkan bahwa ya foto ini diletakkan pada sebuah karton yang ukurannya 30 kali 36. Berarti ukurannya kita buat di sini 30 dikalikan 36. Nah, kita lihat di sini disebutkan bahwa sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas berturut-turut besarnya 2, 3, 4. Berarti sisa karton itu di sini ya, di sini ya. Sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah atas plus sebelah bawah. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa sebelah kirinya itu lebarnya 2, kemudian kanannya 3, yang atas 4. Nah, yang bawah itu sisanya kita misalkan X. Nah, ditanya kalau antara foto ini ya, foto ini dengan
kartun ini sebangun, disebutkan sebangun, maka di sebelah bawah foto masih terdapat karton selebar berapa. Maksudnya nilai X ini berapa. Oke, ini gampang sekali ya adik-adik. Tinggal kita lihat di sini, caranya sangat sederhana gitu ya. Nah, kita lihat ini sisanya kan 2, kemudian ini sisanya 3. Tinggal kita tambahkan aja gitu ya, 2 tambah 3 ya. Kemudian kita kalikan dengan 36 ya, 36 ya, karena sifatnya sebangun ya. Maka untuk yang atas 4 kita tambah X gitu ya. 4 tambah X ya, itu kita kalikan dengan 30. Oke gitu ya. Nah sekarang coret yang bisa dicoret. Oke gitu ya. Oke, di sini kan 5 kali 36, ini 5 dikalikan 36. Nah yang sebelah kanan berarti 4 tambah X dikalikan berapa? 30. Nah sekarang kita coret yang bisa dicoret. Nah di sini 5 dengan 30 itu kan hasilnya 6. Nah kemudian di sini ada 36, di sini ada 6. Berarti tinggal berapa? 6. Jadi kesimpulannya 4 tambah X sama dengan 6. Berapakah X-nya? X-nya berarti 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi gampang ya adik-adik. Berarti tinggal 2 dan 3 kita kalikan dengan 36. Kemudian 4 tambah X kita kalikan dengan 30. Nah ini akan sama hasilnya karena sebangun. Oke, kita lanjut lagi nomor 32. Nah pada gambar di sini DA-nya 14, CB-nya 6. Ditanya berapakah PQ banding AD. PQ dibanding AD. Oke. Nah kita tahu rumus PQ itu ya, PQ ya. Nah PQ itu adalah 14 kali 6. Ini udah ada rumus cepatnya ya gitu ya. 14 kita kalikan 6 dibagi dengan 14 tambah 6. Nah gitu ya. Nah dibanding dengan AD. AD-nya berapa? AD-nya 14. Oke. Nah sekarang kita lihat coret yang bisa dicoret. Nah kita rubah dulu di sini ya. Nih 14 kali 6 dibagi 14 sama 6 kan 20. Nah kita bagi dengan 14. Nah sekarang kita lihat perbandingannya di sini. Ini 14 dengan 14 habis, tinggal 1 ya enggak? Nah 6 dengan 20 itu kan bisa bagi 2, ini dapatnya 3. Nah ini bagi 2 dapatnya berapa? 10. Oke. Jadi jelas sisa perbandingannya itu adalah atasnya 3, bawahnya 10 ya, banding 1. Atau boleh ditulis 3 dibanding 10. Oke gitu ya adik-adik. Jadi jawabannya yang B. Oke, jadi ini udah ada rumus cepatnya PQ ya. 14 kali 6 bagi 14 tambah 6. Oke, kita lanjut nomor 33. Nah, nomor 33 trapesium ABFE. Mana ABFE? Ini ABFE ya. Nih. ABFE sebangun dengan EFCD ya, sebangun dengan EFCD. Ini sebangun ya, sebangun. Nah disebutkan bahwa DE banding DA 2 banding 7. DE banding DA ini kan semuanya 7 ya, ini 7. Nah 7 otomatis AE nya 2 ditambah berapa hasilnya? 7, 5 gitu ya AE-nya. Nah jelas di sini sudah dapat kita perhitungannya ya kan. Perhitungannya seperti apa? Kita lihat kan sebangun ya. Sebangun berarti kalau yang ditanya adalah F, kita misalkan dengan X.
Nah, otomatis di sini gampangnya gitu ya. X ini kita bagi 6. Jadi sama-sama atas ya, atapnya ya. X atap bagi atap, X bagi 6 karena sebangun gitu ya. Sama dengan sisi banding sisi. 5 banding 2. 5 banding 2. Dah, dapat nilai X-nya gampang sekali. X sama dengan 5 kita kali 6 kemudian bagi dengan 2. Berapa? 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, ingat rumus perbandingan ya. Oke. Kemudian soal nomor 34. Nah, 34 ini sifat ya. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, kalau misalnya ini A, kemudian ini B, ini T. Nah, maka nilai T itu adalah akar dari A kali B. A kali B, gitu ya. Nah, sehingga kalau ditanya luas, rumusnya adalah setengah kali alas ya, kali tinggi. Ya. Nah, kita lihat alasnya adalah A tambah B ya, A tambah B. Tingginya apa? Akar AB. Akar AB. Oke, jadi setengah A tambah B 3,6 ditambah 6,4. Nah, akar dari 3,6 dikali 6,4 begini kaliin ya. Nah, ya jelas di sini setengah 3,6 tambah 6,4 itu kan 10 ya, 10. Nah, 36 itu kan akarnya 6, 64 akarnya 8, berarti 6 dikalikan dengan 8, berarti 6 dikalikan dengan 8, berarti berapa? 48, karena dia koma di sini berarti kalikan berapa? 4,8 gitu ya, 4,8. Oke. Sekarang kita lihat 10 kali 4,8 itu kan 48, bagi 2 dapatnya 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jadi ingat rumusnya adalah segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Kebetulan ini istimewa, bawahnya siku-siku, atasnya juga siku-siku. Maka nilai T itu sebetulnya adalah akar daripada AB. Oke, demikian soal yang berhubungan dengan kesebangunan. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Sekarang kita masuk nomor 35 sampai nomor 40, itu tentang bidang datar ya. Bidang datar itu bermacam-macam ya. Di sini fokusnya pada kelengkungan. Jadi ada lingkaran, ada tabung, ada bola ya. Oke. Nah, di sini kita lihat soal nomor 35 ya. Sebuah tabung berdiameter 21. Diameter ini ya. Tingginya 26, maka luas permukaan tabung. Oke, luas permukaan tabung udah tahu? Luas permukaan tabung itu kan adalah 2 pi r kuadrat ya, ditambah dengan 2 pi rt ya. Atau kalau kita faktorkan boleh gini untuk gampang hitungan, 2 pi r kemudian r-nya kita tambahkan dengan t. Oke, sekarang kita hitung 2 kali 22/7 kali r. R-nya kan 21 bagi 2. Kenapa 21 bagi 2? Karena dia setengah dari diameter. Jadi 21/2 ditambah tinggi. Tingginya 26. 26. Oke, kita sederhanakan gitu ya di sini. Coret yang bisa dicoret gitu ya. Ya, coret yang bisa dicoret. Ini kita lihat 2 dengan 2 habis ya. Kemudian 21 dengan 7 habis, tinggal 3. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu ini menjadi 22 kali 3. Oke. Ya.
Ini 21 per 2 tambah 26. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 26 itu berapa? 2 kali 6 52. 52 tambah 21. Jadi kita kalikan sini ya. 52 ditambah 21. Berarti kan 73 gitu kan. Nah 73 pernya adalah 2. Jadi adik-adik harus ingat ya. A per B tambah C per D itu sama dengan AD ya ditambah BC dibagi dengan BD. Jadi harus diingat itu ya. Oke. Nah sekarang kita lihat di sini coret yang bisa dicoret. Oke. Di sini ya, sorry ini tadi 73 maksudnya ya, 73 penulisannya 73 ya. Nah, coret yang bisa dicoret ini 22 bagi 2 itu kan 11. Nah, jadi hasil akhirnya menjadi 33 dikalikan 73. Oke, cara yang paling gampang kita lihat, angka di sini 3, angka di sini juga 3. 3 kali 3 9. Nah, pilihan yang ada jawabannya 9 hanya C. Itu ya, yang lain bukan 9. Jadi lengkapnya adalah hasilnya adalah 2409. Ya, silakan dikalikan secara biasa. Jadi 33 dikalikan 73 kalikan. 3 kali 7 21 ya. Nah, 3 kali 3 9. 9 tambah 21 30 ya. Oke. 3 kali 3 berapa? 9. Jadi hasilnya sama dengan 2409. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 36 ya. Volume sebuah tabung 785. Jika tinggi tabungnya 10, V 3,14, maka luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung ya. Itu kalau dikaitkan dengan volume, maka luas selimut itu adalah akar dari gitu ya. Akar dari 4 VT. Nah, ya 4 VT kalikan volume. Volume tabung. Nah, ini ya. Oke. Nah, langsung aja kita hitung di sini ya. 4 kali pi. Pi-nya 3,14 ya. 3,14. Nah, tingginya berapa di situ? Tingginya 10 ya. Nah, kemudian kita lihat volumenya 785. Oke, ini kita sederhanakan biar gampang menghitungnya ya, gini ya. Oke. 4. Ini boleh kita tulis 314 nih, 314. Pernya kan 100. Boleh ya. Nah, karena ini kali 10 kali 10 itu ya. Oke. Dikalikan 785 ya. Nah, 785 sendiri itu sebenarnya adalah 3140 ya. Kita bagi dengan 4. Nah, sebenarnya 785 itu ya. Oke, ini untuk menyederhanakan aja. Silakan kalau dihitung secara manual. Oke, sekarang kita lihat di sini coret yang bisa dicoret. 4 bisa dicoret dengan 4. 01 yang ini habis ini. Berarti di sini tinggal 314 dikalikan 314 akar. Berarti hasilnya adalah 314. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya. Jadi coret yang bisa dicoret. Jadi disederhanakan aja ya, adik-adik. Lanjut nomor 37 ya. Nomor 37, sebuah lilin berbentuk tabung dengan diameter 3,5, tinggi 8. Jika 11 cm pangkat 3 lilin terbakar selama 9 menit, maka lilin tersebut akan habis dalam waktu berapa menit? Oke, gampang, berarti kita cari volume lilinnya ya. Volume lilin rumusnya apa?
volume sama dengan V R kuadrat T. Gitu kan volume? Oke. V-nya kita hitung 22/7. Kenapa 22/7? Ini ada 3,5. Nah, disebut 22/7. Nah, jari-jarinya kan 3,5. Diameter itu disebutkan di diameternya 3,5. 7/2 ya. Berarti jari-jarinya berarti berapa? Diameter bagi 2, 7/4. Oke, kita kalikan di sini 7/4 dikali 7/4 dikalikan tingginya 8. Oke, sekarang coret yang bisa dicoret. 7 dengan 7 ya. Kemudian 22 bagi 2 dapat 2, 4 bagi 2 dapat 2. Nah, di sini ada 2 kali 4 bisa dicoret dengan 8. Oke, gitu ya. Oke. Coret menjadi 8. Oke. Ini 22 bagi 2 tadi maksudnya di sini 11 ya, Adik-adik. Ya, 11 ya. Ini kita hapus ya. Berarti sini 22 bagi 2 11 gitu ya. Oke. Nah, tersisa berarti 11 kali 7. Berarti berapa 11 kali 7? Sama dengan 77 cm pangkat 3. Nah, di sini disebutkan kecepatan terbakarnya itu adalah 11 cm pangkat 3 itu terbakar selama 9 menit. Oke. Nah, volume kita sendiri adalah 77. Nah, di sini adalah 11. Supaya jadi 77 cm pangkat 3, berarti ini perlu kita kalikan dengan 7. Maka 9 ini harus kita kalikan dengan 7 juga. Jadi 9 kali 7 berapa? 63 menit. Oke, jadi lilinnya terhabis, itu habis semuanya setelah menyala dalam waktu 63 menit. Oke, gitu ya adik-adik. Jadi ingat tadi dia terbakar setiap 11 cm pangkat 3 itu 9 menit. Nah, di sini volume lilin kita kan 77. Nah, sini diketahuinya 11. Supaya jadi 77 kali 7. Maka 9 menit di sini harus kita kali 7 juga. Maka 9 kali 7 63. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 38. Sebuah kerucut ya, mempunyai, ingat di kerucut mempunyai volume 24 cc cm3. Jika diameternya diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume kerucut tersebut ada berapa sekarang? Jadi kita tahu ya, volume kerucut rumusnya apa? Sepertiga V R kuadrat T. Nah, kerucut beda dengan tabung, nggak ada sepertiganya. Di sini mempunyai volume adalah 24. Nah, di sini ada keterangan perubahan ya. Nah, kalau ini kita misal P1, sekarang P2 perubahan gitu ya. Nah, jika diameter diperbesar 2 kali, ingat ya, sepertiga ini tetap volumenya itu ya, kali pi. Nah, di sini ada keterangan diameter diperbesar 2 kali, sedangkan diameter itu kan setara dengan 2 jari-jari. Jadi kalau diameter itu sebetulnya setara dengan jari-jari berbanding lurus. Kalau diameter diperbesar 2 kali, maka otomatis jari-jarinya diperbesar juga 2 kali, gitu ya. Oke. Jadi R di sini kita perbesar jadi 2 kali, 2R, gitu ya. 2R kuadrat. Sedangkan di sini tingginya diperbesar 3 kali, diperbesar 3T kali. Berarti kalau tadi 3, sekarang menjadi 3T. Ini kalau kita sederhanakan menjadi sepertiga ya, pi R kuadrat T. Nah,
Di sini kan ada tersisa 2 kuadrat 4. 4 kali 3 itu berapa? 12 ya kan? 12. Nah, kita tahu sendiri bahwa tadi apa? Ada keterangan sepertiga pi r kuadrat T-nya itu 24. Nah, ini 24. Ya. Berarti tinggal kita ganti. Kita ganti dengan 24. Kemudian ini tetap dikalikan dengan 12. 12 kali 12 144 kali 2 berarti 288. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi kalau diameter diperbesar 2 kali, otomatis jari-jari juga sama karena dia berbanding lurus gitu ya, adik-adik. Oke, kita lanjut nomor 39. Nomor 39 ya, ditanya adalah volume bola. Ya, volume bola diameternya 15. Nah, volume bola rumusnya apa? Volume bola. Rumusnya apa? 4/3 pi r kuadrat T. Nah, di sini T-nya R, jadi volumenya jadi 4/3 ya. 4/3 pi r pangkat 3. Jadi ini penyederhanaannya ini menjadi pi r pangkat 3. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi 4/3 pi r pangkat 3. Rumus aslinya kan R kuadrat T, jadi untuk lengkungan volume ya. Oke, jadi 4/3 pi r pangkat 3. Oke, langsung masuk 4/3 pi. Nah, R-nya kan 15 bagi 2. Jadi 15 bagi 2-nya ada 3 kali. Oke. Nah, V-nya biarkan karena di dalam jawaban menggunakan V. Oke. Nah, sekarang kita hitung coret yang bisa dicoret. 4 bisa dicoret dengan 22. Kemudian 15 ini kita coret dengan 3 jadinya 5. Oke. Jadi hasil akhirnya jelas di sini 5 kali 15 kali 15. Jadi 5 dikalikan 15 kali 15 itu 225. Kita bagi dengan 2. Oke. 5 kali 225 itu berapa? Coba ngalinya gini. 225 kali 5. Oke. 5 kali 2 10. 5 kali 2 10. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti 1125. 1125. Nah, ini kita bagi dengan 2. Oke. Lanjut. 11 bagi 2 dapatnya berapa? 11 bagi 2 5. Sisanya kan 1. 1 2. Berarti 12 bagi 2 6. Sisanya 0. 5 bagi 2 2. Sisanya 1. Jadi 562,5 V. Jadi V-nya jangan lupa ya di sini ya. Oke. Ini masih ada V soalnya. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor penutup. Nah, nomor penutup, jika luas permukaan tabung 180 cm pangkat 3, maka luas permukaan bola adalah. Oke. Luas bola itu sama aja dengan 2/3 dari luas tabung, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2/3, luas tabungnya adalah berapa? 180. Oke. 180 bisa bagi 360 kali 2 dapatnya 120 cm kuadrat. Jadi jawabannya B. Demikian adik-adikku semua, selesai sudah pembahasan dan kupasan materi PAS 9 SMP Matematika. Semoga bermanfaat. Kak Bastari doakan semoga nilainya dapat 100 semuanya dan dapat ranking 1 semuanya.